selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi Nanda-nanda sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan punya semangat yang tinggi untuk pembelajaran kita hari ini. Cuacanya agak panas ya? Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa, itu nggak jadi penghalang karena hati kita itu dingin seperti dengan di pegunungan di pagi hari. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau memulai speaking supaya Anda sekalian tidak merasa ngantuk ya. Speakingnya tuh kayak gini, kalau misalnya Ibu bilang Pancasila, kalian tepuk tangan sekali. Tapi kalau Ibu bilang dasar negara, kalian angkat tangan ya, tapi cukup diam aja. Oke, semuanya berdiri. 1, 2, 3, ya. Pancasila. Dasar negara. Pancasila. Dasar negara. Oke. Silakan duduk anak-anak sekalian. Makasih, Bu. Sekarang untuk sebentar silahkan cek siapa yang tidak hadir ya. Nanti laporkan Ibu ya, Nak. Baik, Bu. Sebelumnya tadi kalian belajar apa, Nak? Matematika, Bu. Wah, menarik dong. Tapi tidak kalah menarik kita belajar PPKN kita selanjutnya. Kenapa, Victor? Jangan-jangan kita itu harus fokus belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau berdoa untuk ketua kelasnya. Pak Aris, silakan berdoa, Nak. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di depan. Doa selesai. Oke, materi kita hari ini tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, sebelum Ibu memaparkan dari presentasi dari materi Ibu menanyakan kepada anak-anak sekalian, jika kalian dapat menjawab pertanyaan dari Ibu akan berikan poin, oke? Oke, Bu. Coba kalian bayangkan, misalnya sebelum negara kita ini merdeka pada tahun 1945, kalian hidup di tahun itu. Terus kalau misalnya Indonesia ini merdeka, apa yang kalian butuhkan sebagai dasar negara kita? Apa yang kalian butuhkan? Ada yang bisa tahu? Saya, Bu. Apa itu, Victor? Jika saya akan usulkan dasar negara yang berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, Bu, nilai keadilan, nilai kesetaraan, Bu. Saya akan memilih dasar negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, bagaimana prosesnya, serta siapa aja tokoh-tokoh yang dalam menerapkan rumusan nilai Pancasila tersebut. Hari ini Bu bagikan ya materinya. Anak-anak sekalian mohon untuk diperhatikan fokus ya. Tujuan kita dalam mempelajari sejarah lahirnya Pancasila supaya kalian itu tahu bagaimana proses-prosesnya lahirnya Pancasila, serta dengan latar belakangnya, serta dengan tokoh-tokoh yang ada dalam perumusan nilai Pancasila tersebut. Baik, di sini Bu akan memaparkan materi yang pertama. Oke, yang pertama itu ada sejarah lahirnya Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dan dari hasil itu rapat dari sidang BPUPKI. Sidang ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Mr. Soekarno dan Muhammad Hatta serta dengan Mr. Muhammad Yamin. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari Pancasila ini lahir dalam konteks perjuangan dari kemerdekaan kita yaitu Indonesia. Dan BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu ada proses lahirnya Pancasila. Pancasila ini lahir melalui sidang dari BPUPKI yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan mereka
Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Oke, kita akan membagikan tugas kelompok yang dimana ini ada 5 orang ya, nanti ada yang 3 dan yang 2 ya. Ibu mau Putri kan nggak hadir. Putri untuk ini tugas kelompoknya untuk hari ini nak. Jadi Putri itu nanti untuk tugas selanjutnya. Oke, nanti tugas kelompok kita yaitu menganalisis kasus. Soalnya itu seperti ini. Catat dulu nak. Misalnya di sekolah kita ada beberapa siswa yang sering tidak disiplin, tidak hormat, atau sering tidak terlambat masuk kelas. Dan bagaimana cara kalian menerapkan nilai Pancasila agar masalah itu bisa diselesaikan secara baik? Bu, cara Bu. Biar aja begitu nak. Udah tahu kan nak apa aja soalnya? Materi presentasi kita yang hari ini. Jadi untuk penutup sebelum kita pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih kepada adik sekalian dari penjelasan Ibu, mengapa dasar negara dianggap penting sebelum Indonesia ini merdeka? Ada yang tahu? Coba Paris. Kenapa Bu? Kenapa dasar negara ini dianggap penting sebelum Indonesia merdeka? Menurut saya Bu, karena itu bisa menciptakan stabilitas di lingkungan sosial kita Bu. Oke, terima kasih Paris. Nanti sekretaris kasih poinnya untuk sekretaris. Iya, Dan pertanyaan untuk yang kedua, siapa tokoh-tokoh yang kalian kagumi dalam proses lahirnya Pancasila? Nah, jangan kayak gitu ya, kita tuh harus fokus sama pelajaran kita. aku bu. Paris. Cepat siapa nak yang bisa menjawab? Oke Raja. Support Bu. Oke. Siapa gitu? Kasih poin ya untuk Raja, untuk Paris. Untuk yang kedua siapa lagi? Tadi Paris mau jawab. Saya Bu. Oke Paris. Mau nyanyi Bu? Oke, bisa sekali. Dan yang terakhir, kalian itu harus tahu. Nah, tadi kan saya menjelaskan di bagian PPT sama Ya bu, cara tak mendengarkan. Jangan tadi tidak menjawab. Oh, PPT. Ya udah, cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pelajaran kita bisa mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, mengapa dibilang Pancasila ini sebagai dasar negara? Karena Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oke anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebagai tugas di rumah, Ya, Ibu mau tugas kalian lagi. buat ringkasan tentang tokoh-tokoh BPUPKI dan peran mereka dalam merumuskan Pancasila. Oke anak-anak, dengar? Dengar Bu. Oke, Ibu mau nanti minggu depan tugasnya di buku ya. Ya, Bu. Oke, sebagai pesan kita dan untuk pembelajaran kita hari ini, kita sebagai generasi muda, kita harus bangga dan bisa menjaga nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Paris. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini ada bagi kita berdoa, kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.